Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai privasi dan informasi pribadi yang ada dalam perkuliahan kita, yaitu komputer dan masyarakat. Oke, kita mulai. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin privasi dan komputer, privasi dan komputer ataupun informasi pribadi, kita udah tahu bahwa privasi adalah sesuatu yang tidak semua orang boleh mengetahui. Itu namanya privasi. Artinya data diri, informasi diri kita, mungkin dari semacam password dan lain sebagainya, itu dinamakan adalah privasi. Jadi kita akan bahas mengenai privasi dan informasi pribadi. Nah, kita juga akan melihat dampak dari teknologi komputer terhadap privasi dan informasi pribadi kita yang mungkin kita upload di dalam media sosial ataupun media online lainnya. Oke. Yang pertama kita akan lihat komputer vs privasi, artinya antara komputer dan juga privasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu apa itu privasi. Nah, privasi sebenarnya yang pertama adalah bebas dari gangguan. Bebas dari gangguan ini artinya informasi pribadi kita itu tidak diganggu oleh orang, tidak diketahui oleh orang, dan tidak ada orang yang ingin mencari sengaja mencari informasi mengenai informasi kita, gitu loh. Jadi bebas dari gangguan. Nah, kemudian kontrol informasi tentang diri sendiri, itu termasuk juga kategori privasi itu sendiri, Kemudian yang ketiga, bebas dari pengintaian. Jadi sebenarnya privasi itu adalah mengamankan informasi, mengamankan informasi dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Artinya data pribadi kita itu tidak bisa dilihat oleh orang yang memang tidak mempunyai hak, di situ. Jadi itu namanya privasi. Terkecuali kita menceritakan ataupun memberitahukan kepada beberapa orang, dan orang tersebut menyebarluaskan. Nah, itu artinya kebocoran privasi. Tetapi kalau kita memberitahukan kepada si A dan si A tidak akan memberitahukan kepada orang, itu masih disebut privasi selagi dia menyimpan rahasianya, Oke. Nah, dampak teknologi komputer, dampak teknologi komputer terhadap privasi, Yang pertama, pengumpulan informasi tak terlihat. Pengumpulan informasi yang tak terlihat, artinya terkadang kegiatan kita ataupun aktivitas kita itu kadang-kadang diketahui, direkam oleh seseorang yang memang berniat jahat ataupun memang ingin mengetahui informasi tentang apa yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, ada yang menggunakan yang namanya CCTV. Ada yang menggunakan yang namanya CCTV. Ada yang menggunakan kamera mini, yang diselipkan di suatu tempat sehingga kita tidak mengetahui keberadaan dari kamera tersebut. Nah, itu mengganggu dari privasi kita. Jadi kegiatan kita sehari-hari mungkin terekam oleh kamera tersebut, sehingga ada orang yang harusnya tidak boleh mengetahui kegiatan kita, akhirnya dia mengetahui dari kamera tersebut. Nah, itu dampak dari teknologi komputer terhadap privasi, Nah, pengumpulan informasi tak terlihat. Jadi pengumpulan tak terlihat tadi dari CCTV segala macam, bisa jadi satelit, satelit pengintai. Bisa jadi seperti ini. Jadi terkadang kalau kita bicara masalah negara, misalkan negara Indonesia terkadang bisa dilihat oleh negara lain menggunakan menggunakan satelit tadi, ada namanya satelit pengintai. Jadi kadang-kadang kita tidak mengetahui
ya, kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, aktivitas warga Indonesia yang dilakukan tuh, kadang-kadang bisa dilihat oleh negara lain menggunakan yang namanya satelit, ya. Seperti ini, ya. Ini adalah namanya GPS yang menggunakan satelit, ya. Nah, Anda bayangkan bahwa negara Indonesia bisa dilihat dari satelit loh, dari atas, ya. Dari atas bisa dilihat. Nah, mereka juga menggunakan satelit bisa mengzoom apa kegiatan tuh. Jadi akan terlihat semuanya. Ya. Kalau seandainya kita mau zoom lagi akan terlihat lagi. Ya. Jadi inilah namanya kecanggihan teknologi. Ya, semakin canggih teknologi, ya, maka semakin akan semakin rentan ya aktivitas yang kita lakukan. Ya. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Nah, jadi kalau kita zoom, nah seperti ini, tidak akan kelihatan. Padahal orang yang mengintai ini itu tidak ada di negara Indonesia, mungkin di negara lain. Dia melihat ya Indonesia dari jarak jauh. Ya seperti inilah kecanggihan teknologi. Ya, kita akan bisa melihat lebih jelas. Jadi ya kecanggihan dari teknologi tadi, ya, Google Maps tadi, ya seperti itu. Ya, jadi orang bisa melihat Indonesia itu seperti apa. Saya mau lihat laut di Indonesia seperti apa, tinggal saya zoom, tinggal saya lihat dari satelit. Nah seperti itu, ya. Nah, apa akibatnya kalau kita berbicara akibatnya dari satelit pengintai ataupun dari Google Maps tadi? Ya, orang akan tahu dan orang akan bisa melakukan kejahatan. Seperti misalkan kalau saya mau nuklir, saya tinggal lihat GPS-nya di mana mau target saya takut. Saya lihat titik koordinatnya, ya udah seperti itu. Nah, itu ya bahayanya. Jadi itu yang harus kita pikirkan, ya, akibat dari kecanggihan teknologi, ya. Kemudian ada namanya talking caller ID. Nah, ini yang dan rekaman seperti ini. Tapi ini termasuk jarang kita gunakan. Tapi ini bisa dikatakan pengumpulan informasi yang tak terlihat. Artinya tanpa kita sadari sebenarnya kita bisa melakukan rekaman di sini, ya, tanpa kita sadari. Kemudian ada namanya suara konsumen. Nah, ini yang paling banyak terjadi di saat ini. Jadi ada suara konsumen. Jadi kalau kita mau ini, ya kita tinggal call center ataupun misalnya, itu secara tidak langsung itu suara kita, percakapan kita itu direkam, ya, kita direkam. Nah, itu akan menjadi database mereka. Nah, itu yang tanpa kita sadari, ya, beberapa orang tidak mengetahui hal seperti ini. Sama juga dengan cookies, ya, cookies bukan kue, ya, tapi cookies sebuah semacam case, ya, semacam case yang di sebuah laptop informasi, ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat, ya, pencurian cookies, session hijacking, ya. Jadi pengendusan, ya. Jadi orang terkadang bisa melakukan hacker ataupun mengambil informasi data diri melalui cookies yang ada di laptop kita ataupun di komputer kita, ya, tanpa kita sadari, ya. Nah, apa kita harus mendelete namanya cookies, ya. Jadi
Itu yang harus kita pahami. Ya, terkadang orang-orang tidak tahu dan tidak ngeh, ya tidak ngeh, ya tidak menyadari lah, artinya tidak menyadari bahwa sebenarnya aktivitas yang kita lakukan di sebuah komputer itu sebenarnya terekam. Itu namanya cookies. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan harusnya kita delete. Setelah kita melakukan ini, kita hapus cache-nya. Jadi tidak mengetahui kegiatan kita yang telah kita lakukan sebelumnya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Ini seperti di media sosial, ya. Jadi bersponsor. Nah, ini terkadang yang kita harus contohnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya dampak dari teknologi tersebut, ada namanya monitoring dan tracking. Monitoring dan tracking ini artinya seseorang bisa memonitor dan juga men-tracking kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan, ya. Ini udah banyak difilmkan, ya, udah banyak difilmkan contoh-contoh dari kecanggihan teknologi ini, ya. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat sekarang beberapa negara ataupun bukan beberapa negara, ya, banyak negara sudah melakukan yang namanya monitoring ataupun tracking menggunakan sebuah kamera di jalanan. Jadi ini untuk mengantisipasi ataupun pencarian dari kejahatan, ya. Jadi ada buronan, kita bisa mengecek, mendeteksi melalui monitor ataupun tracking melalui kamera yang ada di setiap sisi jalan, ya. Nah, ini adalah namanya salah satu kecanggihan dari teknologi yang saat ini banyak sudah digunakan oleh beberapa negara, ya. Nah, ini seperti saya ambil dari contoh film, ya. Jadi contoh film artinya wajah bisa dilihat, ya, wajah bisa di tracking, dimonitor. Ternyata orang-orang yang kita cari bisa ketahuan selama dia tracking oleh kamera yang ada di setiap sisi jalan, ya. Kemudian dampak teknologi komputer yang kita ketahui adalah informasi ataupun database konsumen. Nah, ini yang termasuk sesuatu yang tidak kita ketahui ataupun yang tidak kita sadari, ya, dimana pada waktu misalkan kita ke minimarket, ya, kita ke minimarket, kadang-kadang si tellernya menanyakan punya member, Pak, punya member. Nah, karena biasanya kalau kita menjadi member kita akan diberikan kartu. Nah, di kartu itu terkadang ada informasi mengenai kita. Nah, hal seperti itu yang terkadang menjadi bahan ataupun sesuatu yang akan digunakan oleh pihak minimarketnya. Kenapa? Karena di situ jelas tertera nomor HP kita segala macam. Jadi bisa jadi itu digunakan mereka untuk Untuk promosi produk yang terbaru dan sebagainya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Tanpa kita sadari terkadang masuk SMS, oh ini promo sekian. Kok bisa ada ini, ya? Karena database kita ataupun data kita udah masuk ke database mereka. Nah, itu yang kita tidak sadari, gitu loh, ya. Kemudian ada ini contoh penipuan yang tanpa kita sadari, ya, seolah-olah kita dapat undian segala macam, padahal ini semua adalah hoax, ya. Jadi tidak benar. Jadi tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran ini, ya. Jadi mereka langsung percaya. Karena apa? Karena jelas di situ tertera tanda tangannya, direktur utamanya, ini tadi capnya. Nah, itu terkadang masyarakat kadang-kadang mudah terpercaya, ya, dengan hal-hal seperti ini, ya. Nah, ini bagi kita yang mengetahuinya, ya, kita harus menolong orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan sampai mereka terjebak akan hal seperti ini. Nah, kalau kita ngomongin akibat tersebarnya database konsumen, ya, dari yang tadi, ya. Nah, pertama
mereka bisa melakukan untuk pemasaran. Pemasaran ini dalam arti menggunakan informasi konsumen tadi. Jadi kayak kita bikin member, itu mereka kan otomatis meminta identitas kita dari nama, nomor handphone segala macamnya. Nah, itu bisa mereka gunakan untuk pemasaran. Ya. Jadi bisa digunakan untuk pemasaran. Kemudian bisa mereka gunakan untuk apa? Menukar atau membeli daftar konsumen. Jadi data kita bisa mereka jual ke pihak yang lain yang membutuhkan yang namanya data konsumen. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Sekali lagi yang saya bilang, itu yang harus kita pahami ya. Jadi mereka bisa menukar ataupun membeli daftar ataupun data-data kita kepada pihak-pihak yang lain yang membutuhkan yang namanya data-data konsumen, sehingga mereka juga bisa melakukan untuk apa? Untuk pemasarannya ya, untuk promosi produknya ya. Kemudian pemasangan jarak jauh ya, telemarketing ya, ini yang saya ya, pemasangan jarak jauh artinya karena data kita udah terekam, jadi mereka tinggal broadcast ke seluruh daftar konsumen yang ada di mereka ya. Kemudian penambangan data, ini data mining ya, ini juga bisa terjadi dari data-data atau daftar-daftar konsumen ya. Kemudian pemasaran massal, ini yang saya bilang tadi, broadcast. Jadi kalau ada informasi mengenai produk kita yang terbaru segala macam, kita tinggal broadcast ke data atau daftar konsumen yang telah kita punya gitu. Iklan situs web ya, kita bisa memasukkan iklan segala macam, spam. Nah, itu yang terjadi ya, itu akibat dari apa? Dari tersebarnya database konsumen ke pihak-pihak yang memang tidak kita inginkan. Artinya kita sebenarnya kita tidak mau ada yang seperti itu ya. Tiba-tiba muncul SMS ini, tiba-tiba muncul telepon dari ini. Nah, itu kadang-kadang mengganggu privasi kita ya. Itu mengganggu privasi kita, kenyamanan kita ya. Ya, seperti ini ya. Ya. Kalau kita menjadi member, kadang-kadang kita akan ngasih apa? Ngasih yang namanya fotokopi KTP, dilihat mereka nomor KTP-nya. Nah, itu privasinya udah benar-benar ketahuan gitu ya. Ya, tempat tanggal lahir kita ketahuan, nama kita, alamat kita. Ini ketahuan semua. Dari satu aja KTP ya. Nah, itu yang harus kita sadari dan harus kita mulai sekarang kita harus waspada ya. Ini risiko dari privasi ya, saya bilang risiko dari privasi ya. Satu ID sama dengan banyak transaksi ya, satu ID sama dengan banyak transaksi ya. Ya. Kemudian risiko privasi apa lagi gitu loh, ada namanya rekam medis ya. Rekam medis ya, seperti tahu kita ketahui ya, setiap kita melakukan sesuatu, mungkin di beberapa perusahaan, di rumah sakit, di minimarket segala macam ya, record ya, data kita akan terekam ya. Data kita akan terekam jika kita melakukan sesuatu, misalkan menjadi member, kemudian kita disuruh ngisi formulir segala macam, nah itu akan terekam oleh mereka dan itu akan menjadi bahan mereka melakukan sesuatu. Bisa kita lihat pasal 26 ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang ITE itu menjelaskan yang pertama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, ini yang harus sebenarnya terjadi. Jadi orang-orang itu harusnya tidak boleh sembarangan menyebarkan data-data kita ataupun informasi pribadi tentang kita ke orang lain ataupun ke media sosial tanpa sepengetahuan kita, tanpa persetujuan kita. Karena apa? Karena sekarang udah ada namanya Undang-Undang ITE-nya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ya, ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Jadi kita bisa menuntut nih. Jadi kita bisa menuntut orang-orang yang memang telah mengganggu privasi kita. Mungkin
foto-foto kita, video-video kita yang memang kita tidak ingin diketahui oleh orang banyak, ternyata disebarkan oleh beberapa orang, oleh salah satu orang mungkin teman kita. Nah, kita bisa menuntut itu. Kita bisa menuntut berdasarkan undang-undang ITE ini. Ya. Jadi buat kalian yang mungkin awalnya ingin iseng, nah saya sarankan jangan. Ya. Iseng boleh, tapi ingat, kalau udah masuk ke media sosial itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena ada namanya cybercrime. Ya. Orang akan memantau kegiatan kita yang ada di media sosial. Setiap apa yang kita lakukan di media sosial itu akan terekam, akan terdeteksi. Makanya banyak orang yang memposting tentang hujatan penghinaan atas presiden, ketahuan, nggak lamanya ketahuan. Yang ini tentang ini nggak lamanya ketahuan, tentang agama nggak lamanya ketahuan. Nah, ya itu hebatnya teknologi. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ada orang yang memantau di dalam media sosial tersebut, ya, dari pihak-pihak. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Ya, semoga kalian memahami ya apa itu privasi dan berapa besar pentingnya informasi diri kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, jadi sekali lagi saya berpesan bahwa jangan sekali-sekali kalian mengumbar informasi pribadi kalian yang memang benar-benar penting ke media sosial milik kalian. Jadi tolong kalian filter dalam arti jangan apa-apa diposting. Dan ingat, kalau kalian postingnya di Facebook itu ada namanya settingan. Ya, settingan itu bisa kalian lakukan penyetingan, ya, dalam arti siapa yang bisa melihat, siapa yang tidak bisa melihat. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Jangan asal membuat daftar di beberapa media sosial tapi kalian tidak tahu dampak dari resiko media yang kalian pakai gitu loh. Ya. Jadi kalian harus masuk dulu ke settingannya, kalian lihat apa yang bisa kalian lakukan untuk melindungi data diri kalian gitu. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.